semuanya, di sini saya akan challenge lanjutan dari challenge public speaking, dan ini day 5. So di sini saya akan challenge-nya akan menjelaskan selama 2 menit saja, menjelaskan apa saja dengan cara challenge-nya itu karena tidak boleh ditaruh data ataupun di ini ataupun di saklina, no, tidak boleh. Oke, saya akan mulai. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu investasi. Investasi itu adalah sebuah kegiatan untuk investasi itu adalah sebuah kegiatan menempatkan sejumlah dana di suatu instrumen. Nah, dengan tujuan akan menghasilkan keuntungan di masa depan. Itulah tujuannya. So, ada 2 hukum dasar yang harus diketahui sebelum berinvestasi. Ada low risk, low return, high risk, high return. Low risk, high return itu adalah low risk, low return itu seperti risiko rendah namun keuntungan juga rendah. Jika risiko tinggi, maka keuntungan juga tinggi. Begitulah berinvestasi. Jadi jika kamu mau berinvestasi dengan keuntungan tinggi, maka risikonya juga tinggi. So, kemudian di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis investasi. Investasi itu ada 2, investasi real, investasi fisik atau investasi fisik, dan investasi finansial. Yang dulu pertama ini ada investasi fisik atau real. Investasi ini seperti tanah, emas, bangunan, dan lain-lain. Itu adalah aset real atau aset fisik. Aset finansial itu berupa seperti saham, obligasi, deposito, dan reksadana. Nah, dari keempat ini ada beda-beda nih. Ada saham, di obligasi, reksadana, sama deposito. Saya akan menjelaskan ketiga karena deposito itu sepertinya udah umum. Yang ketiga ini ada saham. Tadi saham itu adalah surat kepemilikan dari perusahaan. Nah, untuk kedua ini ada obligasi. Obligasi itu surat berharga yang dikeluarkan dari perusahaan ataupun pemerintah. Kalau reksadana seperti lupa aku tahu itu gimana menjelaskannya, seperti sebuah organisasi membuka sebuah investasi dengan kita hanya mengeluarkan beberapa uang, dan nanti mereka bisa manage mau ke saham, ke obligasi, ke deposito, seperti itu. Itulah reksadana. Nah, apa sih bedanya ketiga ini? Ya, dari penjelasannya juga beda. Hanya saja kalau saham itu surat dari yang dikeluarkan, surat kepemilikan dari perusahaan. Nah, di sini kamu misalnya punya perusahaan, kamu kamu ingin punya dana gitu untuk mengembangkan sebuah target, misalnya project lagi kan. Nah, di sini kamu membagi, bisa dibilang lembaran. Nah, di situ
seperti nanti ada surat surat kepemilikan lah gitu ya, misalnya ada yang mau beli misalnya harganya 1.100 lah, 100 nanti kamu nanti ada yang beli. Nah uang inilah nanti yang misalnya dikumpulkan, yang kamu sudah membuat surat itu enggak sih namanya, membuat surat dikumpulkan. Nah nanti banyak orang yang beli itu kan, surat itu kepemilikan itu. Nah di situ nanti kamu akan membuat project. Nah project ini nanti misalnya menghasilkan keuntungan lah ya kan, menghasilkan keuntungan. Jadi jika seorang yang orang pembeli itu menjual lagi surat mereka, nah kamu harus memberikan keuntungan. Berapa keuntungan yang kamu peroleh, maka kasih ke dia, tapi dengan pembagian ya gitu. Itu kalau dikasih itu seperti kamu misalnya bisa dibilang sama, cuman bukan dia bentuknya bukan surat juga, cuman ini ya bang, dikasih ini misalnya harus projectnya itu harus siap. Misal ada orang udah beli nih surat, misalnya surat, nah, itu tidak boleh yang beli itu menjual sebelum tanggal jatuh temponya gitu, sebelum tanggal jatuh tempo ya nggak sih. Iya, misalnya obligasi misalnya selama 7 tahun lah kamu, sepertinya kayak kita lah membeli gitu ya, misalnya pemerintah nih membangun sebuah proyek jalan tol. Nah kamu memasukkan uang ke sana dengan investasi, dengan itulah misalnya dana yang diperoleh pemerintah untuk membangun jalan tol. Nah di situ kan 7 tahun tadi, selama 7 tahun itu nanti kamu selama per bulan ya per bulan itu misalnya ada dikasih kupon. Di kupon misalnya kamu beli 1 juta kupon ya, 1 juta kupon. Nah nanti kamu memperoleh dana sekitar 7% lah misalnya gitu ya, nanti dikasih kupon setiap bulannya gitu. Tapi selama 1 juta itu kamu tidak bisa mengambil kembali loh, nanti di tanggal di jatuh temponya 7 tahun kemudian baru dia bisa diambil itu. Nah kalau reksadana itu seperti perusahaan yang membuka, seperti adalah manajer investasinya yang mengelola investasi gitu. Di situ nanti manajer investasi membagi-bagi ke saham, ke obligasi, ke deposito begitu. Namun ya begitu, kalau bisa dibilang kalau reksadana itu biaya untuk manajernya, biaya pembeliannya itu lumayan besar. Jadi sih, dan itu apa lagi mampu ya, udah kan, udah lewat. Gimana, seru tidak pembelajaran investasi kita? Apa lagi? Agak formal ngomongnya kan pembicaraannya. Oh kalau bilang kayak ada yang mau aku bilang cuman nggak bisa gitu. Tadi tau kan reksadana apa gimana, nggak ngerti lah pasti ya kan. Kalau nggak ngerti cari di YouTube, di Google atau di yang lainnya. Oke, sekarang apa lagi ya? Disclaimer, investasi itu pasti menghasilkan resiko. Kamu hati-hati ya kalau untuk berinvestasi. Jangan pernah berinvestasi yang untuk dana yang dari kebutuhan.
No way, itu akan membuat kamu rugi. Asik. Udah ya, segitu aja. Selanjutnya kita akan ketemu